warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi bab 7, bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan. Pengertian, fungsi, dan prinsip kegiatan usaha. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank: penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana dari masyarakat, pelayanan masyarakat. Prinsip kegiatan usaha: prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip mengenal nasabah. Jenis bank. 1. Menurut jenis kegiatannya. A. Bank sentral. Bank sentral adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Contohnya seperti Mandiri dan BCA. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dikelola sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam atau syariah. Contohnya bank muamalat dan masih banyak yang lain seperti Mandiri Syariah mungkin. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. 2. Menurut badan hukum: perseroan terbatas (PT), B. koperasi, C. perusahaan perseorangan. 3. Menurut kepemilikan: A. bank pemerintah, B. bank swasta, C. bank campuran, D. bank pemerintah daerah. Bank Sentral Asia adalah contoh bank swasta. Ya, Mandiri juga. Pemanfaatan produk dan jasa perbankan. Produk perbankan. Kredit pasif. Kredit pasif adalah aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank, meliputi giro, deposit, tabungan, deposit on call, deposit automatic rollover. Jika kita memiliki rekening giro, pengambilan uang cukup dilakukan dengan menggunakan selembar cek seperti yang ada di gambar tadi. Kredit aktif. Kredit aktif adalah dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif, meliputi kredit rekening koran, kredit reimburse, kredit aksep, kredit dokumenter, kredit dengan jaminan surat berharga. Sertifikat tanah adalah contohnya. Surat berharga yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit. Jasa-jasa perbankan. Jual beli valuta asing.
jasa penyimpanan, pengiriman transfer atau transfer uang, pemberian jaminan kartu kredit, cek perjalanan, inkaso, ATM, dan kartu debit. Alasan pemanfaatan produk dan jasa perbankan. A. Bagi siswa, produk perbankan yang memberi manfaat bagi siswa adalah tabungan siswa, pengiriman uang, asuransi. B. Bagi pengusaha, produk perbankan yang memberi manfaat bagi pengusaha contohnya adalah simpanan giro, clearing, inkaso, dan berbagai jenis kredit. Kredit. 1. Pengertian kredit. Kredit adalah pemberian uang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian bunga atau tanpa bunga. Jenis kredit. Berdasarkan sumber kredit dibagi menjadi dua, dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan tujuan penggunaan dibagi dua, produk konsumsi produk dan konsumsi. Berdasarkan ada tidaknya jaminan, kredit blanko dan kredit berjamin. Dan yang terakhir, berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi tiga, pendek, menengah, dan panjang. Syarat-syarat pemberian kredit. 1. Karakter. 2. Kemampuan. 3. Modal, jaminan. Yang terakhir adalah kondisi ekonomi. Prinsip 5P. Party, purpose, payment, profitable, dan protection. Prinsip lagi 3R. Returns, repayment, risk. Kebaikan dan keburukan kredit. Kebaikan meningkatkan produktivitas, memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen, memperlancar transaksi dagang, mengaktifkan fungsi uang, dan yang terakhir adalah pemerataan pendapatan. Keburukannya membuat orang melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, mendorong orang untuk meningkatkan konsumsi yang terkadang di luar kemampuan peminjam atau mengembalikan. Yang terakhir mengakibatkan kelebihan produksi dan inflasi. Pengertian fungsi, jenis, dan produk serta prinsip kegiatan usaha lembaga keuangan, bukan bank, atau disingkat LKBB. Pengertian LKBB. LKBB adalah badan usaha yang menggerakkan atau bergerak di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Fungsi LKBB. LKBB mempunyai fungsi di bidang keuangan, misalnya mendorong perekonomian dan perkembangan pasar modal, dan membantu permodalan perusahaan ekonomi lemah. Jenis dan produk LKBB. Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga, asuransi, dan yang terakhir leasing, sewa guna usaha. Asuransi seperti yang tertera di bawah situ. Prudential adalah salah satu contohnya. Prinsip LKBB antara lain memegang prinsip mengenal nasabah. Bank sentral. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan keuangan.
serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. A. Tugas Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Wewenang Bank Indonesia menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melakukan riset dan pemantauan stabilitas sistem keuangan, menjadi jaringan pengaman sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK. Pengertian OJK. OJK adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, perizinan pendirian bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yaitu likuidasi, rentabilitas, solvabilitas. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, ya seperti manajemen resiko atau pemeriksaan bank. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.